Halo, halo Jones yang berbahagia. Jangan lupa sarapan pagi sekaligus sarapan siang biar hemat sekalian. Dan jangan lupa juga seruput kopinya karena kita akan hadapi kali ini soal cerita ya. Masih tentang soal cerita namun berkaitan dengan posisi duduk melingkar. Nah, soal posisi duduk melingkar ini juga seringkali keluar dalam SKD CPNS. Jadi kalian perlu mengetahui bagaimana cara cepat menyelesaikan soal seperti ini. Namun sebelum itu pastikan kalian telah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan gue tetap semangat untuk terus membagikan tips dan triks lainnya kepada kalian. Nah, biar gak penasaran Jones, langsung aja kita kerjakan soal yang pertama ya. Berikut pernyataan untuk soal nomor 1 sampai dengan 3 ya. Nah, jadi seperti ini juga sering ada di dalam SKD CPNS ya, bahwa sebuah cerita, satu cerita untuk beberapa soal ya. Seperti ini contohnya. Kita baca dulu. 8 orang Karang Taruna, Arkan, Beni, Caca, Dava, Enzo, Fajar Gunawan, dan Hasna mengadakan rapat persiapan sebuah turnamen olahraga. Mereka duduk melingkar dan mengelilingi meja bundar. Enzo duduk berhadapan dengan Arkan, Fajar duduk di antara Hasna dan Caca, Caca dan Dewi duduk tepat berhadapan, dan Hasna duduk 2 kursi terpisah dari Andi. Nah, Jones, untuk soal-soal seperti ini, yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus menggambar. Apa yang kalian gambar ya tergantung dengan apa yang diperintahkan atau diinformasikan di dalam soal ya. Seperti ini misalnya mereka duduk melingkar, berarti yang perlu kita gambar adalah sebuah lingkaran yang merepresentasikan sebuah kursi yang disusun melingkar kan gitu ya. Nah, katakanlah seperti ini Jones ya. Kita gambar dulu. Kemudian kita bikin ya ininya garis-garis atau titiknya supaya kita bisa tahu posisi duduknya nanti di mana, kira-kira seperti itu ya. Oke, nah kira-kira seperti ini gambarnya. Enzo duduk berhadapan dengan Arkan, Fajar duduk di antara Hasna dan Caca. Nah, setelah kita gambar, maka yang perlu kita lakukan adalah kita menganalisis mana clue yang bisa menjadi patokan. Di sini kebetulan ada 4 clue. Nah, mana yang jadikan patokan gitu ya. Nah, pertama kita baca dulu. Enzo duduk berhadapan dengan Arkan ya. Di sini kita bebas mau taruh di mana saja ya, karena ini masih kosong. Misalkan kita taruh di sini ya, Enzo duduk berhadapan dengan Arkan. Nah, jadi clue yang pertama adalah sebuah patokan yang bisa kita jadikan pegangan untuk mencari posisi duduk yang lain gitu ya. Kemudian yang kedua, Fajar duduk di antara Hasna dan Caca ya. Fajar duduk di antara Hasna dan Caca. Di sini tidak bisa kita jadikan patokan karena kita belum tahu kira-kira mereka posisinya ada di mana gitu ya. Oke, berarti ini nggak bisa jadi patokan. Kemudian yang ketiga, Caca dan Dewi duduk tepat berhadapan. Ini juga sama, tidak bisa jadi patokan. Kita nggak tahu Caca dan Dewi duduk tepat berhadapan di posisi yang mana gitu ya. Selanjutnya, Hasna duduk 2 kursi terpisah dari Andi. Nah, untuk clue yang keempat ini bisa kita jadikan patokan karena di sini ada kata-kata Andi ya. Andi sudah ada di sini. Hasna duduk 2 kursi terpisah dari Andi. Berarti kan bisa di sini atau di sini ya Jones ya. Ya, karena 2 kursi terpisah dari Andi. Nah, sekarang katakanlah kita posisikan Hasna ada di posisi sebelah sini ya. Hasna ya, sebelah kanannya E ya. Kemudian kita kembali ke clue yang kedua bahwa Fajar duduk di antara Hasna dan Caca ya. Ini sudah ada Hasna, kemudian ada Fajar ya, berarti di sini Fajar ya. Dan di sini kita tuliskan Caca karena di situ clue-nya adalah Fajar duduk Fajar duduk di antara Hasna dan Caca. Oke. Kemudian Caca dan Dewi duduk tepat berhadapan. Caca sudah ada, duduk berhadapan dengan Dewi, berarti Dewi di sini ya. Oke. Nah, sampai sini kita sudah hanya perlu mencari 2 orang untuk menempati posisi kursi yang kosong atau sisanya. Oke. Nah, kemudian kita langsung masuk soal ya. Aja. Nah, di sini ya. Bila Fajar dan Budi terpisah 2 kursi, ya, Fajar dan Budi terpisah 2 kursi. Kalau sebelah kiri kan 3 kursi ya. Sementara sebelah kanan 2 kursi, berarti posisi Budi adalah di sini ya. Oke. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah pertama, Fajar dan Gunawan terpisah 2 kursi. Di sini kita lihat Fajar dan Gunawan. Oh ya, di sini ada yang kosong, sisa 1. Berarti di sini adalah posisi Gunawan ya. Fajar dan Gunawan tidak terpisah 2 kursi melainkan 3 kursi, maka di sini adalah salah ya. Beni dan Hasna duduk saling berhadapan. Ya, kita lihat Beni dan Hasna duduk saling berhadapan. Berarti pernyataan ini betul ya.
maka jawaban yang tepat adalah B. Sampai di sini kita sudah menemukan jawabannya, maka kita nggak perlu lagi mencari untuk yang C, D, dan E, karena sudah dipastikan mereka akan salah ya. Sekali lagi ingat, kita punya waktu hanya 100 untuk 110 menit, maka ketika soalnya seperti ini ya, kita urutkan dari A, kemudian B atau A kita sudah dapat jawabannya, maka untuk menghemat waktu kita nggak perlu lagi mencari jawaban untuk C, D, dan opsi E. Ya, kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke nomor 2. Ya, ini masih sama, ini kita copy sini. Di antara beberapa kemungkinan di bawah ini, manakah yang pernyataan yang tidak benar ya? Oke. Dava duduk di antara, tadi di sini ada G dan B ya. Oke. Dava duduk di antara Gunawan dan Enzo ya. Dava, oke, tidak salah. Dava duduk di antara Gunawan dan Enzo, berarti ini benar ya. Caca dan Benny dipisahkan oleh Arkan. Caca dan Benny dipisahkan oleh Arkan, ini betul ya. Benny duduk di antara Enzo dan Hasna. Benny duduk di antara Enzo dan Hasna. Ini salah ya. Salah, ini salah. Oke. Dava dan Arkan terpisah 2 kursi. Ini betul, ada G dan B di sini ya. Kemudian di antara Hasna dan Caca adalah Fajar. Ini juga betul ya. Seperti clue yang disebutkan di atas, ini malah menjadi salah satu opsi jawaban ya. Nah, kalau sudah begini, maka jawabannya adalah C. Nah, tadi sebenarnya kita dari A, B, dan C kita sudah menemukan jawabannya. Kita nggak perlu lagi mencari untuk yang D dan E karena sudah pasti salah. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Ini kita copy juga, tapi kemudian di sini ada yang belum ditulis ya, yaitu Galih dan Budi ya. Jika Gunawan dan Fajar saling duduk berhadapan, maka pernyataan berikut ini yang benar adalah Gunawan dan Fajar sudah duduk berhadapan ya, jadi nggak perlu kita analisis lagi. Selanjutnya yang kita cari adalah opsi jawabannya. Caca duduk di sebelah Benny ya, salah. Karena di sebelah Benny ada A atau G ya. Di antara Benny dan Caca ada A. Arkan. Kemudian opsi B, Enzo dan Benny saling berhadapan. Enzo dan Benny tidak saling berhadapan ya, berarti salah ya. Gunawan duduk di antara Dava dan Benny. Gunawan duduk di antara Dava dan Benny, maka ini adalah jawaban yang betul. Simple, berarti kita nggak perlu lagi cari yang lainnya. Kita sudah menemukan jawabannya. Kita lanjut ke nomor 4. Pada suatu rapat, Ari, Dani, Lulu, Larik, Galih, Mahmud, Risma, dan Tata duduk mengelilingi meja bundar dengan posisi. Pertama, Galih duduk berseberangan dengan Ari, Mahmud duduk di antara Tata dan Lulu, Larik dan Lulu duduk tepat berhadapan, Tata duduk 2 kursi terpisah dari Ari, dan Risma duduk di antara Dani dan Larik. Siapakah yang duduk di samping Ari? Nah, seperti biasa, Jones, untuk soal seperti ini kita perlu menggambar. Yang kita gambar juga masih sama, kita gambar sebuah lingkaran ya, yang akan nantinya untuk menentukan posisi di mana mereka saling duduk gitu ya. Kemudian kita gambarkan posisi kursinya masing-masing, kira-kira seperti ini ya. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita baca clue. Di sini ada 5 clue, dan 5 clue ini juga mungkin yang salah satunya juga pasti akan menjadi patokan yang kita pegang gitu ya. Pertama, Galih duduk berseberangan dengan Ari. Nah, ini juga bebas ya. Galih katakanlah duduk di sini ya. Seberangnya adalah Ari. Ini adalah patokan pertama kita ya. Kemudian Mahmud duduk di antara Tata dan Lulu ya. Mahmud duduk di antara Tata dan Lulu. Kita nggak tahu posisinya di mana, maka clue ini bukanlah menjadi patokan ya. Kemudian Larik dan Lulu tepat berhadapan ya. Larik ya, saya ilustrasikan dengan LR, dan Lulu tepat berhadapan. Ini juga tidak bisa kita jadikan patokan karena kita belum tahu posisinya di mana. Tata duduk 2 kursi terpisah dari Ari. Nah, ini bisa kita jadikan patokan karena di sini sudah mencantumkan atau menyebut nama Ari, di mana nama Ari sudah masuk ke dalam gambar ya. Berarti kan Tata duduk 2 kursi terpisah antara sini ya dan sini ya. Oke, sekarang Tata kita posisikan misalnya di sini ya. Kemudian Risma duduk di antara Dani dan Larik. Ini juga masih belum bisa ya. Ini Dani, ini Risma, ini Larik ya. Nah, sekarang kita kembali ke clue yang kedua. Mahmud duduk di antara Tata dan Lulu ya. Berarti kan
Tata dan Lulu ya, saling terpisahkan dua kursi ya pasti ya. Nah, kursi yang memisahkan ini kan berarti adalah Mahmud ya. Oke. Kemudian kita kembali ke clue yang terakhir, Risma dan duduk di antara Dani dan Larik. Nah, Risma duduk di antara Dani dan Larik ya. Nah, ke sini dulu ya, Larik dan Lulu tepat berhadapan. Berarti kan kalau di sini Lulu, maka di sini adalah Larik. Kemudian ke clue yang terakhir ya, Risma duduk di antara Dani dan Larik ya. Berarti kan di antara dua kursi, satu kursi setelah Larik ya adalah Dani ya. Nah, di antara mereka, antara Larik dan Dani ada Risma. Maka kira-kira seperti inilah posisi duduk mereka ya. Pertanyaannya, siapakah yang duduk di samping Ari ya? Di samping Ari kan berarti bisa L, Lulu, bisa juga D, Dani ya. Karena kanan kiri ya. Oke. Kemudian jawabannya adalah berarti Dani dan Lulu ya. Jawabannya adalah Charlie. Oke, ya. Begitu kira-kira cara jawabnya. Sekali lagi untuk teman-teman ya, Jones, cara mengerjakan dengan cepat ya. Triknya adalah kalian perlu gambar ya, kemudian kalian cari dari clue-clue yang ada atau informasi yang ada mana yang menjadi patokan. Karena dari patokan itulah kalian kemudian mencari jawaban yang benar. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 5. 6 orang mahasiswa menduduki 7 kursi yang tersusun melingkar. Asmi duduk di depan Bayu, sedangkan Cecep duduk 3 kursi di sebelah kanan Bayu. Kursi sebelah kanan dan kiri Bayu diduduki oleh Eko dan Farid. Kursi manakah yang tidak diduduki? Seperti biasa Jones, untuk soal seperti ini yang perlu kita lakukan adalah menggambar. Ya. Kita gambarkan dulu lingkarannya seperti apa kira-kira dan di mana posisi atau posisi duduk yang memungkinkan gitu ya sesuai pertanyaan dalam soal. Kita tarik garis seperti ini kira-kira ya. Oke. Kemudian kita cari clue yang menjadi patokan ya. Pertama, Asmi duduk di depan Bayu. Ini juga bisa kita jadikan patokan ya. Katakanlah di sini Asmi ya. Di sini Bayu ya. Kemudian, sedangkan Cecep duduk 3 kursi di sebelah kanan Bayu. Berarti kan sebelah kanan 3 kursi ya. 1, 2, 3. Berarti posisi Cecep di sini ya. Kemudian kursi sebelah kanan dan kiri Bayu diduduki oleh Eko dan Farid. Sebelah kanan oleh Eko di sini, kemudian sebelah kiri oleh Farid di sini ya. Oke. Kemudian kursi manakah yang tidak diduduki? Nah, di sini kita memiliki 2 kemungkinan, 2 opsi, yaitu kursi di antara E dan C atau Eko dan Caca, Cecep, atau kursi di antara Asmi dan Farid ya. Selanjutnya kita ke opsi jawaban ya. Kursi manakah yang tidak diduduki? Pertama kanan Bayu. Kanan Bayu ternyata ada isi ya, ada Eko di sini, berarti kanan Bayu adalah salah. Kemudian kanan Eko. Kanan Eko berarti kan di sini. Di sini adalah kursi kosong, berarti jawabannya betul. Maka jawaban yang tepat adalah B atau Bravo. Nah, sampai di sini sudah ketemu, maka kita tidak perlu lagi menganalisis opsi C dan D atau E karena sudah pasti salah ya. Hal ini penting kita lakukan untuk atau dalam rangka menghemat waktu ya. Karena ingat sekali lagi, kalian hanya memiliki 100 untuk 110 soal. Oke, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk John semua yang akan menghadapi ujian SKD CPNS besok sampai seterusnya sampai bulan Oktober ya kalau nggak salah ya. Oke, dan untuk teman-teman yang masih ujiannya nanti-nanti ya kan berarti kalian masih punya waktu luang yang banyak, maka manfaatkanlah waktu luang tersebut untuk belajar dan latihan-latihan soal. Ingat prinsip dari saya, 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.